Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 atau hari ketiga setelah hari pemungutan suara. Akan saya sampaikan update terkini perolehan masing-masing pasangan calon presiden wakil presiden. Saya langsung ambilkan dari realcon yang paling bisa dipercaya, yakni realconnya KPU, bukan realconnya pihak-pihak provokator yang tidak bertanggung jawab. Update sampai detik ini jam 14.23 menit waktu Indonesia Barat. Ini update terkini yang di situsnya KPU, diupdate pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi baru sekitar 23 menit yang lalu. Nah, seperti apakah perkembangan terkininya dari website realcon KPU ini? Prabowo Subianto masih tak terkejar, bahkan prosentasenya semakin tinggi dari yang kemarin. Kalau kemarin kemenangan Prabowo Gibran di realcon sementara KPU di angka 56%, jam ini justru naik menjadi 57%. Ya, bisa bacakan untuk Prabowo Gibran perolehan suara sudah mencapai 33 juta lebih, 33.526.000 sekian dengan kemenangan 57%. Kemudian ranking kedua masih ditempati oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 14.892.000 sekian dengan persentase 24,9% perolehan suaranya. Dan di posisi ranking bontot sejak awal sampai hari ini belum pernah naik peringkat, masih nongkrong terus di bawah. Gama Satset baru memperoleh suara 10.597.000 sekian atau 18,02%. Persentasenya juga masih tetap nih, sejak kemarin 18%. Begitu juga Amin 24%. Ya, jelas ya. Jadi update terkini yang di KPU hari ini Jumat jam 14.24 menit itu justru posisi peringkatnya Prabowo Subianto Gibran, prosentasenya justru meningkat dibanding yang kemarin. Kemarin 55-56%, hari ini mencapai 57%. Dengan total suara yang sudah masuk 54,91%. Kalau kemarin kan baru 40%. Sekarang yang sudah masuk 54,91% dari perhitungan jumlah TPS yang sudah masuk 452.069 TPS. Ya, saya ulangi, yang sudah masuk TPS-nya diinput oleh KPU sebanyak 452.069 TPS dari total 823.236 TPS yang ada di seluruh tanah air. Ya, ini sekali lagi ini progres perkembangan input di realcon KPU pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau ada beredar yang mengatakan bahwa peringkat ranking kemenangannya Prabowo Gibran turun drastis menjadi 51%, di framing bahwa itu seolah-olah suara nasional, itu hoax besar. Bahwa angka itu benar, tapi itu bukan perolehan suara nasional. Jadi ya biasalah, yang namanya juga framing politik ya kayak gitu. Hah? Sabar? Ya, terserah. Ya. Jadi ini saya sampaikan ya untuk DKI Jakarta nih. Ini saya angkat dari Detik. Nah, sementara berita yang beredar katanya perolehan Prabowo Gibran merosot jauh dari 56% menjadi 41%. Itu hoak.
kalau dikatakan sebagai perolehan suara nasional. Bukan bro, itu adalah perolehan suara Realcon DKI Jakarta. Ya, Realcon perolehan suara DKI Jakarta. Memang benar persentasenya begitu. Prabowo Gibran 41%, Anies juga 41%, sementara Ganjar Mahfud hanya 17,7%. Jadi selisihnya tipis banget antara Prabowo dengan Anies di DKI Jakarta, bukan perolehan suara nasional. Ini yang memframing yang kucluk memang. Inginnya bikin gara-gara, ingin ngedongkan seolah suara Prabowo Gibran anjlok seporete. Bukan, itu perolehan suara DKI Jakarta. Nih saya baca kalau nggak percaya. Ini sama update jam ini. Wong sama-sama di situs KPU kok. Ini di DKI Jakarta sampai jam ini, detik ini. Suara yang sudah masuk terinput di KPU sudah sebanyak lebih besar, malah 60% lebih, 60,03%. Yang sudah masuk 18.000 sekian TPS dari 30.000 sekian TPS yang ada di DKI Jakarta. Perolehan Prabowo Gibran 41,09%. Angka realnya adalah 926.000 sekian. Kemudian Anies Baswedan 41,21% dengan angka atau jumlah suara 927.000 sekian, selisih 2.000 suara, lebih banyak Anies. Dan Ganjar Mahfud tetap di posisi buncit 17,7%, yakni sebanyak 398.000 sekian suara. Ya. Itu bukan perolehan suara nasional, itu perolehan suara DKI Jakarta. Nggih. Kalau ya kalah bae ora usah framing macam-macam jar-jare dengan framing Prabowo Gibran anjlok menjadi 40% terus amin muhamin terus menang aja. Terus deklarasi dewek. Kayak kemarin duduknya Anies Mohaimin itu di Sekretariat Markas Amin Jakarta ya. Kalau Prabowo Gibran bisa deklarasi, kita juga bisa deklarasi, takbir. Itu deklarasi kan ada dasarnya, ya boleh-boleh saja. Itu mau deklarasi. Ada, Chan. Aduh, politik kan, kok mainnya emosi kayak gitu. Bayi data bro, ini data KPU, kok mau bilang KPU curang lagi? Ya situ. Coba bisa cuma kayak gitu, siap menang siap bertarungnya juga harus siap kalah, masa kon menang kabeh sih kepriwen. Oke ya, itu saja saya kira update terkini dari perolehan suara masing-masing capres-capres. Prabowo Gibran sampai hari ketiga hari ini, hari Jumat, masih memimpin, justru persentasenya lebih tinggi dibanding kemarin. Jadi tetap optimis lah, ini satu putaran, nggak usah 2 putaran, buat apa nggak penting, buang-buang duit negara saja. Bikin ribut lagi, kisruh lagi, nanti ada deklarasi di tengah jalan lagi, pemilu belum selesai tiba-tiba udah deklarasi. Saking nggak sabar jadi presiden sih, gara-gara tagline itu waktu kampanye kemarin di mana-mana kan Anies presiden, akhirnya ke Gawak Kelu, cara wong Banyumas tau gak ke Gawak Kelu, ngelintur gitu loh ya. Nah, yang Anies ya calon presiden ya gitu. Anies presiden urung belum dilantik, pemilu aja belum udah presiden. Ya presiden kok kelompok 212 nggak apa-apa lah. Ya, sejak hari ini kita deklarasikan Anies presidennya 212 gitu aja. Takbir. Allah ya Karim. Oke, terima kasih atas perhatian. Nanti sore atau malam saya update lagi perkembangan terkininya tentang Realcon perolehan suara pasangan Capres Cawapres 2024. Bila taufik walhidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.